warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu guru hebat Indonesia dimanapun berada. Perkenalkan, saya guru dari SMP Kite Alhamidiyah, Bulu Manis Pati. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi aksi nyata menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar pada platform Merdeka Mengajar. Setelah saya mengikuti dan memahami pelatihan mandiri pada topik Merdeka Belajar, terdapat 3 hal yang harus dipahami. Pertama, memahami gagasan dan prinsip pendidikan berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, pemahaman untuk memfasilitasi agar murid tumbuh sesuai dengan kodratnya. Kemudian yang ketiga, penerapan pembelajaran yang memerdekakan murid. Pada topik Merdeka Belajar, saya sangat mempelajari 5 modul diantaranya. Yang pertama, mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Sedangkan yang kelima, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Untuk lebih jelasnya, dalam memahami modul tersebut, akan saya jelaskan satu persatu. Modul yang pertama adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Beberapa hal yang perlu kita pahami yaitu: pertama, mengapa kita memilih sebagai pendidik? Hal ini dapat kita jawab pada diri kita sendiri. Mengapa kita memilih guru sebagai profesi? Dan jawabannya itu hanya kita yang mengetahuinya saja. Yang kedua, mengenali diri kita sebagai guru, baik dari segi kekuatan dan kelemahan diri. Dengan ini, kita sebagai guru harus menggali potensi yang ada pada diri kita dan terus mengembangkan hingga dapat mendampingi murid kita dengan baik dan maksimal. Ketiga, guru harus terus belajar secara mandiri dan mampu mengatur diri sendiri karena guru adalah manusia yang merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, manusia merdeka adalah manusia yang hidupnya bersandar pada kekuatan sendiri, baik lahir maupun batin, dan tidak tergantung dengan orang lain. Poin yang keempat, mampu membawa murid-murid menjadi pribadi mandiri dan merdeka. Dalam hal ini dapat dilakukan kalau kita mampu mengarahkan murid untuk mengenali diri berdaya untuk menentukan tujuan kebutuhan belajar yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan lingkungannya. Kelima, guru harus menyelaraskan agar dapat menjadi pendidik yang relevan dengan perkembangan zaman. Kita harus menyadari kita saat ini adalah generasi digital natif, harus hadir sebagai sosok pendamping dalam pendidikan mereka. Dan guru harus beradaptasi dengan perkembangan zaman sehingga kita dapat berperan sebagai pendidik yang relevan dan konteks murid dan zaman. Yang keenam, pendidik menuntun kekuatan kodrat yang ada pada murid kita. Sebagai guru harus berperan sebagai pendidik untuk menuntun kekuatan kodrat yang ada pada diri murid. Yang ketujuh, guru harus mempunyai semangat dalam mendidik murid. Guru yang semangat untuk mendidik murid dapat menjadi trigger pada semangat murid untuk mengikuti kegiatan belajar dan mengajar yang sangat menyenangkan. Kemudian yang kedelapan, mendidik anak sama dengan mendidik rakyat. Hal ini yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Di saat kita mendidik murid zaman sekarang, berarti kita sedang menyiapkan masyarakat dan budaya di masa depan kelak. Saat murid tersebut sudah dewasa, terjun di tengah-tengah masyarakat sebagai manusia yang mandiri. Selanjutnya, saya akan membahas modul yang kedua mengenai mendidik dan mengajar.
Ada beberapa hal yang perlu kita pahami pada modul tersebut. Di antaranya, pertama, mengajar merupakan bagian dari pendidikan. Kedua, pengajaran merupakan cara menyampaikan ilmu atau manfaat bagi hidup anak secara lahir dan batin. Ketiga, mendidik adalah menuntut kodrat yang ada pada murid agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Keempat, murid diciptakan sebagai makhluk yang memiliki kodrat untuk mereka hidup dan tumbuh. Dalam hal ini, pendidik tidak dapat menentukan akan hidup dan tumbuhnya murid. Yang dapat dilakukan pendidik adalah menuntun kekuatan yang dimiliki murid dengan mengarahkan, mengembangkan budi pekerti, pikiran, dan jasmani murid. Kelima, pendidikan tidak hanya bentuk pengajaran yang memberikan pengetahuan kepada murid, tetapi juga mengembangkan kecerdasan batin pada murid. Keenam, setiap murid memiliki kekuatan yang memerlukan tuntunan orang dewasa. Dalam hal ini, menuntun potensi murid bertujuan agar murid makin baik adabnya dan mendapatkan kecerdasan yang luas, sehingga mereka terlindungi dari pengaruh-pengaruh yang dapat menghambat dan melemahkan tumbuhnya potensi atau kekuatan dirinya. Ketujuh, hilangkan sistem pendidikan, perintah, dan sanksi yang diwariskan oleh metode pengajaran kolonial Belanda. Hal ini mungkin masih terjadi pada pendidikan saat ini. Murid masih mendapatkan kekerasan berupa hukuman dan sanksi yang berat ketika mereka belum atau tidak mengerti perintah dari guru. Contoh lain adalah sistem penilaian atau penghargaan yang berorientasi pada kecakapan kognitif. Misalnya, kecakapan murid diukur dari hasil uji sumatifnya yang menguji kecakapan kognitif semata. Akibatnya, murid berusaha keras melatih kecakapan dengan mengerjakan kisi-kisi soal ujian hingga mendapatkan nilai dan penghargaan dari sekolah. Fokus pada orientasi kognitif ini dapat menyebabkan kecakapan sosial emosional murid terabaikan. Kemudian, yang kedelapan, sistem Among yang digagas oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu dengan slogan sebagai berikut. Eng ngarso sung tulodo, eng madyo mangun karso tuturi handayani. Pemahaman terhadap sistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut. Eng ngarso sung tulodo artinya seorang guru haruslah berkomitmen menjadi seorang teladan. Dia harus memberikan contoh yang baik. Eng madyo mangun karso artinya seseorang guru haruslah membangkitkan atau memberikan semangat kepada murid-muridnya, bukan yang malah melemahkan semangat. Dan yang tuturi handayani artinya seorang guru haruslah memberikan dorongan atau menjadikan orang-orang yang mandiri atau orang-orang merdeka tumbuh kembang secara maksimal. Slogan dari Ki Hajar Dewantara tersebut merupakan esensi dari Merdeka Belajar. Yang kesembilan, manusia yang merdeka, yaitu manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya atau yang disebut dengan mandiri. Sebagai pendidik, dapat membantu murid dalam memenuhi kebutuhan lahir dan batin agar mencapai keseimbangan dalam menjalani kehidupan. Dan ke-10, tujuan belajar dan merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid baik lahir maupun batin. Dengan demikian, kita sebagai pendidik dapat membantu kebutuhan murid sesuai dengan kebutuhan belajarnya secara utuh sebagai manusia yang merdeka dan mandiri. Selanjutnya, di modul ketiga yang akan saya bahas adalah mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mengutip dari yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara bahwa segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan baik alam dan zaman. Maka, pendidikan yang melibatkan murid
harus disesuaikan dengan kodrat keadaan, yang mana kodrat keadaan dibagi kodrat alam dan kodrat zaman. Hubungan keadaan pada dunia pendidikan yaitu pertama, kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana murid itu berada. Misalnya, murid yang tinggal di perkotaan maka akan dalam pendidikannya disesuaikan dengan alamnya di mana murid tersebut berada. Yang kedua, kodrat zaman merupakan bagian dasar pendidikan murid yang berhubungan dengan isi dan irama yang bergerak dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Contohnya murid zaman sekarang yang berada pada pendidikan abad 21, maka kita wajib membekali diri kita dengan memahami dari lingkungan di mana murid tersebut hadir dan membekali diri kita dengan teknologi abad 21 agar kita mampu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Sehingga pendidikan dapat bergerak dinamis, menyesuaikan dengan zaman yang terus bergerak begitu cepat. Kita tidak hanya mencegah penggerakan zaman sehingga cara guru mendidik murid harus sesuai dengan pergerakan zaman. Guru dapat merancang pembelajaran yang berkelanjutan, terbuka, dan berdasarkan budaya. 3 asas inilah yang dinamakan asas trikon, continue, konvergen, dan konsentris. Yaitu, saya akan menjelaskan pertama, continue. Artinya, perkembangan yang dilakukan harus berkesinambungan, dilakukan secara terus-menerus dengan perencanaan yang baik. Yang kedua, konvergen, artinya perkembangan yang dilakukan dapat mengambil sumber dari luar. Yang ketiga, konsentris, artinya pengembangan pendidikan yang dilakukan tetap berdasarkan kepribadian kita sendiri. Kemudian, untuk modul keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti sebagai pendidik tidak hanya dapat membantu kecakapan murid pada kecakapan kognitif saja, tetapi kita harus membantunya dalam menumbuhkan kecakapan budi pekertinya. Dalam memahami budi pekerti dapat kita pahami sebagai berikut. Yang pertama, budi pekerti atau watak merupakan hasil dari bersatunya gerak pikiran, perasaan, atau kemauan suatu tenaga. Yang kedua, budi pekerti merupakan perpaduan dari cipta, yaitu dari sisi kognitif, rasa afektif, sehingga menghasilkan karsa yang ini dari sisi psikometris. Yang ketiga, tempat paling utama dalam menumbuhkan budi pekerti adalah berawal dari lingkungan keluarga. Sedangkan pendidik di sekolah juga berperan dalam budi pekerti. Oleh karena itu, dalam mendidik murid harus ada komunikasi antara orang tua dari pihak keluarga dengan pendidik. Dalam hal ini, guru di sekolah dapat merumuskan bentuk pendidikan budi pekerti yang disesuaikan dengan kebutuhan murid. Yang keempat, pendekatan pendidikan dari teori konvergensi yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu menggabungkan 2 pendekatan teori tabula rasa dan teori negatif. Teori konvergensi kodrat manusia seperti seorang anak yang hidup dan tumbuh di lingkungan pondok pesantren pasti akan membentuk generasi madani dan berakhlak Qur'ani. Sedangkan anak yang dilahirkan kemudian dibuang ke hutan seperti halnya film Tarzan, maka anak itu akan mengikuti lingkungan yang mendidiknya. Hal ini menjelaskan peran guru dan lingkungan tempat murid berkembang sangat mempengaruhi terbentuknya karakter dan adab murid. Kemudian, modul yang terakhir yaitu modul kelima, pendidikan mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Pada modul kelima ini, kita dapat memahami fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan yang akan mengantarkan murid agar siap hidup dan memberikan kepercayaan kepada murid
bahwa di masa depan mereka akan mampu mengisi zamannya demi mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Merdeka Belajar Abad 21 menempatkan pendidik sebagai fasilitator untuk mendidik murid, dan murid adalah subjek pendidikan. Sumber belajar abad 21 sangatlah luas, maka pendidik menempatkan murid sebagai subjek atau individu yang aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pemahamannya sendiri. Mengajar dan mendidik adalah kegiatan dari kebudayaan. Kegiatan dalam pendidikan murid akan berjalan dengan baik jika pendidik memahami peran keluarga, sekolah, dan masyarakat yang dapat diterapkan dalam pembelajaran yang direncanakan. Pada pemahaman kelima modul ini, dapat kita simpulkan bahwa seorang pendidik dalam melakukan kegiatan pendidikan di sekolah pada kurikulum merdeka ini dapat menerapkan gagasan dan prinsip berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan memfasilitasi murid agar tumbuh sesuai dengan kodratnya dan menerapkan pembelajaran yang memerdekakan murid. Bapak dan Ibu guru hebat, demikianlah pemaparan memahami merdeka belajar dari saya. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu guru hebat dan audiens yang telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Demikian motivasi saya, sekiranya saya mohon bantuan untuk berkenan mengisi umpan balik pada link yang ada di dalam deskripsi. Umpan balik yang Anda berikan akan membuat saya terus semangat membuat video selanjutnya. Tetap bahagia, salam semangat untuk merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.